Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febriani dengan NIM 33220888. Saya Ulesa Fitri dengan NIM 3322096. Saya Nopi Ramadan dengan NIM 3322094. Kami di sini dari kelompok 11, yang mana kami akan menjelaskan tentang statistik mengenai distribusi sampling. Baiklah, kita masuk mengenai distribusi sampling. Distribusi sampling ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu distribusi sampling rata-rata dan distribusi sampling proporsi. Sampel adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Sampel ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sampel probabilitas atau random sample dan sampel non-probabilitas atau non-random sample. Terus sebelum kita masuk ke mengenai materi, kita harus mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan sampling. Sampling yaitu cara pengambilan atau pengumpulan data hanya sebagian elemen atau anggota dari populasi, atau cara pemilihan sampel dari populasi yang akan diteliti. Nah, populasi ini dibagi menjadi dua pula. Yang pertama yaitu populasi terbatas. Contoh dari populasi terbatas itu seperti populasi mahasiswa, PEBI, ibu-ibu bukit tinggi. Terus kedua yaitu populasi tidak terbatas. Apa sih contoh dari populasi yang tidak terbatas? Contohnya yaitu tebaran bintang yang ada di langit. Dalam sampling ini terdapat metode. Nah, yang pertama itu teknik sampling dengan pengembalian. Terus yang kedua yaitu teknik sampling tanpa pengendalian. Masuklah kita mengenai distribusi sampling. Distribusi sampling yaitu kumpulan nilai-nilai statistika yang sejenis lalu disusun dalam suatu daftar sehingga terdapat hubungan antara nilai statistik dan frekuensi statistik. Distribusi sampling ini terdiri dari distribusi sampling rata-rata, proporsi, selisih rata-rata, dan selisih proporsi. Baiklah, materi selanjutnya yaitu distribusi sampling rata-rata. Distribusi sampling rata-rata itu adalah kumpulan dari bilangan-bilangan yang masing-masing merupakan rata-rata hitung dari sampelnya. Dalam distribusi sampling rata-rata terdapat dua populasi. Yang pertama yaitu populasi tidak terbatas dan populasi terbatas. Jika yang diketahui itu cuma salah satu dari N ini, maka itu termasuk ke dalam populasi tidak terbatas. Kemudian, jika hasil N dibagi N ini lebih besar daripada 5%, maka populasi itu termasuk ke dalam populasi terbatas. Dan sebaliknya, jika N dibagi N ini hasilnya lebih kecil dari 5%, maka termasuk ke dalam populasi tidak terbatas. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam rumus populasi tidak terbatas dan populasi terbatas, di mana rumus dari populasi tidak terbatas ini adalah N dibagi N kecil sama 5%. Kemudian populasi tidak terbatas rata-rata, yaitu mu x bar sama dengan mu. Kemudian standar deviasi tau x bar sama dengan tau dibagi akar N. Kemudian nilai baku. Nilai baku itu rumusnya adalah Z sama dengan X bar dikurang mu X bar dibagi tau X bar. Kemudian rumus dari populasi terbatas itu adalah N dibagi N lebih besar dari 5%. Kemudian mu X bar sama dengan mu. Selanjutnya tau X bar sama dengan tau dibagi akar N dikali dengan akar N dikurang N dibagi N dikurang 1. Selanjutnya rumusnya adalah Z sama dengan X bar dikurang mu X bar dibagi dengan tau X bar. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal, di mana soalnya itu adalah ABC Company memproduksi remote control dengan menggunakan dua baterai. Rata-rata umur baterai yang digunakan di produk ini adalah 35 jam. Distribusi umur baterai mendekati distribusi probabilitas normal dengan standar deviasi 5,5 jam. Sebagai bagian dari program pengujian, diambil sampel sebanyak 25 baterai.
maka itulah probabilitas umur baterai lebih dari 36 jam. Nah, maka yang diketahui di sini adalah mu atau rata-rata. Rata-ratanya sebesar 3,5. 35. T-nya 5,5. Dan ukuran sampelnya TN 25. Yang ditanya P dalam kurung X bar 1 besar dari 36. Nah, karena M-nya cuma 1, yang diketahui cuma 1, maka kita menggunakan rumus populasi tidak terbatas. Nah, pertama kita mencari rata-ratanya terlebih dahulu. Di mana rumus rata-rata yaitu mu X bar sama dengan mu, di mana mu-nya adalah 35. Selanjutnya kita mencari standar deviasi. Rumusnya to X bar sama dengan to per akar n. Kita masukin to-nya 5,5 dibagi akar 25. Maka hasilnya adalah 1,1. Nah, mencari nilai bakunya, rumusnya adalah Z sama dengan X bar dikurang mu X bar dibagi dengan to X bar. Kita masukin nilai X barnya yaitu 36 dikurang mu X bar atau nilai rata-ratanya 35 dan standar deviasinya 1,1. Maka hasilnya adalah 0,91. Jika dilihat dari tabel Z, 0,91 adalah 0,3196. Nah, selanjutnya kita buat tabel kurvanya. Kurvanya berarti karena nilai bakunya itu positif, maka garisnya kita ambil di bagian positif di sebelah kanan. Dan karena dianya lebih besar, maka kita arsir ke kanan. Nah, luas sebelah kanan teman-teman 0,5000. Luas luas antara 0 sampai Z adalah 0,3196. Hasil dari 0,91 dikurang jadi 0,1804. Nah, ini adalah luas sebelah kanan Z.
Dari 25 baterai yang dipilih, probabilitas umur baterai dari 36 jam adalah sebesar 0,1804 atau 18,04%. Oke, baiklah, kita masuk ke materi mengenai distribusi sampling proporsi. Distribusi sampling proporsi adalah kumpulan atau distribusi semua perbandingan sampelnya untuk suatu peristiwa. Distribusi sampling proporsi ini memiliki populasi tidak terbatas dan populasi terbatas, yang mana masing-masing populasi ini memiliki rumus tersendiri. Yang pertama yaitu sama seperti distribusi sampling rata-rata tadi, hanya saja perbedaan dari distribusi sampling proporsi ini yaitu hanya ada P dan N, tidak ada N, M, dan T. Dimana rumus dari rata-ratanya yaitu mu X per N sama dengan P. Di populasi terbatas juga sama rumusnya, tidak ada perbedaannya. Sedangkan di standar deviasi to X per N sama dengan akar dari P dalam kurung 1 kurang P tutup kurung per N. Rumus dari standar deviasi yang ada di populasi tidak terbatas berbeda dengan rumus yang ada di populasi terbatas, yang mana rumusnya yaitu to X per N sama dengan akar dari P dalam kurung 1 kurang P per N kali akar dari N kurang N per N kurang N. N kurang 1, maaf. Sedangkan di rumus nilai baku, rumusnya yaitu Z sama dengan X per N kurang mu X per N per to X per N. Rumusnya itu sama dengan di populasi terbatas, yaitu tidak ada perbedaan di nilai baku tersebut. Baiklah, selanjutnya kita memasuki contoh soal dari distribusi sampling proporsi. Nah, soalnya itu adalah sebuah bakery store menemukan bahwa pembelian dilakukan oleh 20% dari pelanggan yang memasuki tokonya. Suatu pagi, terdapat sampel acak sebanyak 180 orang memasuki toko. Berapa probabilitas pelanggan yang membeli kurang dari 15%? Nah, jadi yang diketahui pada soal adalah sampelnya adalah 180. P atau orang yang membeli 20%. 20% dikali 100, maka hasilnya 0,20. Yang ditanya P dalam kurung X per N kurang dari 15%. Nah, maka kita mencari dulu rata-ratanya. Rumusnya itu adalah mu X per N sama dengan P. Maka P-nya adalah 0,20. Yang kedua, kita mencari standar deviasi. Rumusnya adalah akar P dalam kurung 1 kurang P bagi N. Kita masukin P-nya 0,20, 1 kurang P hasilnya 0,80 dibagi N. N-nya adalah 180. Maka hasilnya adalah 0,00298142239. Selanjutnya kita mencari nilai baku, di mana rumusnya itu adalah Z
dikurang mu X per N dibagi tau X per N. Maka kita masukin X per N adalah 0,15 dikurang dari rata-rata tadi nilainya 0,20 dibagi dengan standar deviasi. Hasil standar deviasi yaitu 0,0298. Di sini kita tidak perlu mengambil terlalu banyak, kita cukup mengambil 4 angka di belakang koma saja. Hasilnya min 1,68. 1,68 pada tabel Z adalah 0,4535. Selanjutnya kita buat kurvanya. Karena Z-nya adalah minus, maka garis Z-nya di sebelah kiri, sebelah negatif. Nah, karena lebih kecil, maka kita arsir ke sebelah kiri. Dilihat dari tabel Z, luas sebelah kiri 0 sama dengan 0,5000. Luas antara 0 sampai Z adalah 0,4535. Luas sebelah kiri Z adalah 0,0465. 0,0465 adalah hasil dari 0,5000 dikurang dengan 0,4535. Jadi kesimpulannya adalah probabilitas bahwa di antara 180 orang yang memasuki toko, pelanggan yang membeli kurang dari 15% adalah sebesar 0,465 atau 4,65%. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai distribusi sampling selisih rata-rata, di mana distribusi sampling ini merupakan kumpulan dari nilai-nilai statistika yang sejenis, lalu disusun dalam suatu daftar sehingga terdapat hubungan antara nilai statistik dan frekuensi statistika. Di dalam distribusi sampling selisih rata-rata ini ada 2 mu, 2 tau, dan 2 n. Berikut adalah rumus dari sampling selisih rata-rata, yaitu Z dalam kurung X1 X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang mu X bar 1 dikurang X bar 2 dibagi dengan tau X bar 1 dikurang X bar 2. Kemudian selanjutnya yaitu rata-rata atau mean. Rumusnya yaitu mu X bar 1 dikurang X bar 2 sama dengan mu 1 dikurang mu 2. Selanjutnya yaitu simpangan baku, di mana rumus dari simpangan baku ini adalah tau X bar 1 dikurang dengan X bar sama dengan akar dari tau 1 kuadrat dibagi dengan N1 ditambah tau 2 kuadrat dibagi dengan N2. Jadi jika tau 1 kuadrat ini dan tau 2 kuadrat ini tidak diketahui, maka dapat menggunakan standar deviasi dari sampel. Oke, selanjutnya yaitu masuk ke distribusi sampling selisih proporsi. Dalam distribusi sampling selisih proporsi itu ada 2M dan 2P. Tapi apa sih yang dimaksud dengan selisih proporsi? Distribusi sampling selisih proporsi adalah kumpulan bilangan-bilangan yang merupakan selisih proporsi dua sampel yang berbeda berdasarkan pada dua sampel tertentu dari ukuran parameter dua populasinya. Adapun rumus distribusi sampling selisih proporsi ini yaitu pertama